Teman-teman tentu nggak asing dong sama yang namanya insecure. Boleh dong ramaikan chatnya. Menurut kalian apa sih artinya insecure? Yuk teman-teman, ramaikan chatnya ya. Oke, kurang percaya diri. Kemudian apa lagi nih? Merasa kekurangan kepercayaan diri, tidak percaya diri, dan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Diri yang nggak pede karena ngelihat orang-orang. Oke, rata-rata itu tentang ketidakpercayaan diri ya. Oke, bener banget teman-teman. Jadi aku mau nyimpulin, jadi insecure itu menurut American Psychological Association adalah perasaan nggak mampu, perasaan kekurangan kepercayaan diri, dan juga nggak mampu untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri itu. Biasanya kita insecure karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ternyata loh teman-teman, insecure itu ada banyak banget macamnya. Nah, di antaranya yang disebutkan sama Kak Ina dan teman-teman di kolom chat tadi, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu namanya adalah comparison, teman-teman. Nah, kemudian kita menutupi kekurangan dalam diri kita karena kita khawatir. Nah, itu juga termasuk insecure. Nah, itu disebut compensation. Di mana ketika kita itu insecure dalam bentuk compensation, kita itu nggak bisa jadi diri sendiri loh, teman. Ini tentunya nggak enak banget gitu. Kalau misal kita jadi orang lain, nanti orang lain tuh akan nggak bisa juga untuk menerima diri kita apa adanya gitu. Kemudian ada juga yang namanya competition, yaitu memaknai harga diri sebatas validasi dari keberhasilan orang lain. Misalnya nih, aku kemarin nggak diterima dari fakultas kedokteran. Nah, karena aku nggak diterima dari fakultas kedokteran, terus aku akhirnya ngerasa nggak berharga karena nggak diterima gitu ya. Nah, itu bahaya banget loh teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita itu mendasarkan kepercayaan diri kita terhadap hasil atau terhadap pencapaian atau terhadap apa yang dianggap orang lain itu keren, itu tuh bisa bikin kita putus asa loh. Nah, itu bahaya banget. Jadi tolong jangan jadikan pencapaian atau validasi dari orang itu adalah sebagai fundamental rasa harga diri kalian. Nah, kemudian selanjutnya ada compulsion. Nah, compulsion ini adalah ketika kita menerapkan berbagai keharusan bagi diri sendiri sebagai upaya untuk merasa layak. Nah, biasanya nih teman-teman, compulsion ini dilakuin sama orang-orang yang perfeksionis, teman-teman. Karena dia merasa aku tuh harus bisa ini, aku tuh harus bisa itu. Ya itu tuh bagus, teman-teman. Cuman kalau misalnya menuntut untuk perfect itu bikin menyiksa dan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita terpressure untuk menjadi seseorang yang sempurna, itu bikin kita rentan untuk stres ya teman-teman. Kemudian ada condemnation. Nah, condemnation ini adalah mengekspresikan sikap negatif sebagai tameng atas kekhawatiran dalam diri gitu. Nah, condemnation ini sering banget terjadi di lingkungan kita, baik di sekolah, di lingkungan pekerjaan, nah, atau mungkin masyarakat. Nah, gitu. Contohnya apa sih condemnation itu, sikap negatif itu? Nah, contohnya adalah nyinyir. Nyinyir, tukang kritik, terus komunikasi yang pasif agresif. Nah, ini tuh termasuk condemnation ya, teman-teman. Sebenarnya mereka tuh insecure loh. Nah, bayangin orang yang tukang nyinyir tuh kayaknya tuh kok julid banget gitu ya. Tapi ternyata mereka itu sebenarnya insecure. Nah, kemudian yang terakhir, ragam dari insecure adalah kontrol. Nah, kontrol ini adalah ketika kita melakukan berbagai upaya. Upayanya ini bisa upaya yang manipulatif untuk mempertahankan sebuah relasi dengan orang. Nah, contohnya adalah people pleaser, teman-teman. Orang yang people pleaser ini kan takut ya buat ditinggalin orang lain. Nah, ini dia juga sebenarnya termasuk insecure. Terus gimana sih Kak caranya biar kita terhindar dari insecure gitu ya? Orang yang insecure itu kayak kupu-kupu. Jadi dia nggak sadar betapa berharga dirinya, betapa cantik dirinya. Nah, hal itu rendah gitu ya. Tapi dia tidak mengenali hal itu. Gitu. Nah,
Jadi biar kita terhindar dari rasa insecure, yang pertama itu adalah kita harus otentik. Otentik itu artinya kita harus menjadi diri kita sendiri gitu ya. Nah, untuk menjadi diri kita sendiri, kita itu harus merasa diri kita itu berharga ya. Tapi sebelum kita merasa diri kita itu berharga dan juga nyaman dengan diri sendiri, kita harus terima dulu nih kelebihan dan kekurangan diri kita tuh apa gitu. Mungkin mudah ya untuk menerima kelebihan diri kita, tapi untuk menerima kekurangan diri kita itu kadang susah teman-teman. Misalnya nih, saya tuh orangnya workaholic gitu ya. Itu adalah sesuatu kekurangan saya, cuman ketika saya diimbangi dengan kelebihan saya, ketika saya punya time management yang baik, itu maka akan seimbang gitu antara kelebihan dan kekurangan gitu. Terus kita juga harus yakin terhadap keputusan pribadi gitu ya. Kadang tuh keputusan kita itu kan dianggap beda dari orang lain, terus aneh gitu ya. Padahal enggak teman-teman. Coba untuk berani tidak disukai gitu, karena keputusan kita adalah bentuk tanggung jawab kita dan itu adalah pilihan kita. Jadi tidak ada yang salah dari keputusan yang kita ambil gitu. Kemudian tidak merasa bersalah kalau ada perbedaan pendapat dengan lainnya. Perbedaan pendapat itu wajar karena setiap orang punya pemikiran sendiri, punya opini sendiri, punya sudut pandang sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau punya perbedaan pendapat. Kemudian kita juga harus memiliki perencanaan terhadap masa depan yang relevan. Kemudian selain itu yang paling penting banget adalah kita juga harus menerima kekuatan dan kelemahan orang lain. Jadi nggak cuma kekuatan dan kelemahan diri sendiri, tapi orang lain juga. Karena apa? Karena biasanya gini teman-teman, kalau misalnya kita itu nggak menerima kelebihan orang lain, kita akan merasa iri. Misalnya aku melihat sih, kok dia pinter banget ya, gitu. Terus kayak kok bisa sih kayak gitu loh. Aku kayak ngerasa iri. Padahal kalau kan kepintaran orang beda-beda gitu ya. Jadi kenapa sih harus ngerasa iri gitu? Padahal kita sudah dianugerahi oleh Tuhan dengan kepintaran kita masing-masing ya kan. Gitu. Jadi tidak perlu untuk merasa iri. Toh juga rezeki orang lain itu, kalau misalnya orang lain dapat rezeki terus kita bahagia, itu nggak akan mengurangi rezeki kita kok teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus fokus pada pengembangan diri, karena ketika kita fokus sama self development kita, self improvement kita akan jauh lebih mengenali diri sendiri, kemudian visi misi gitu. Jadi menentukan goal setting, terus problem solving. Nah, kemudian setelah itu dilakukan, nah kita juga perlu juga merawat diri atau self care gitu Kak Ina. Oke, terima kasih Kak Vina atas tanggapannya. Jadi berdasarkan tanggapan Kak Vina tadi, aku bisa tahu bahwa insecure itu banyak macamnya. Tadi disebutkan kayak comparison, compulsive, condemnation, sama kontrol. Nah, agar kita bisa terhindar dari rasa insecure itu, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Mulai dari kita harus otentik, yaitu jadi diri kita sendiri. Bisa dimulai dengan menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Kemudian kita juga perlu untuk yakin atas keputusan kita sendiri, kemudian menghargai pendapat sendiri, dan kita juga harus menerima kekuatan dan kelebihan orang lain agar tidak menjadi iri. Kemudian kita juga harus fokus akan self improvement dan juga self care-nya kita.